Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini menjelang sore kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk memahami dan mengerti, dan kami dapat menjadi anak-anak Injil-Mu, pelaku-pelaku firman yang sejati, untuk memberitakan Injil bagi semua orang yang ingin mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini menjelang sore terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23. Dan Roma pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop mati dan bangkit dengan Kristus yang berbunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi saudara-saudaraku, kita yang telah dibaptis, kita yang telah terima tanda, yaitu kita adalah anak-anak Tuhan, jangan lagi berbuat dosa, supaya kita bisa menerima kebangkitan dalam tubuh yang baru. Dengan begitu kita akan menerima kehidupan yang kekal bersama Kristus, karena Kristus telah mati bagi kita. Berbahagialah kita yang telah menjadi satu dengan apa yang disebut kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Kemudian kita baca lagi di Roma 16 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 dengan perikop baru. Dua macam perhambaan yang berbunyi demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal
Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Benar, saudara. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita semuanya memang berdosa, tetapi karena upah dosa adalah maut dan Kristus telah menebus kita, maka kita beroleh kasih karunia, yaitu hidup yang kekal bersama Kristus. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Biarlah kita menjadi pelaku firman dan kita mati dan bangkit dengan Kristus, bukan dengan yang lain, saudara. Karena kita akan diberi tubuh kemuliaan yang baru bersama Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Haleluya. Bapa, terpujilah Engkau buat firman-Mu. Apa yang kami dengar baca juga kami alami secara pribadi. Kami mati dan bangkit dengan Kristus, dan kelak kami akan bertemu Kristus muka dengan muka. Dan kami yakin dan percaya kami telah dibawa dari kebinasaan menuju kekudusan, supaya kami dapat layak di hadapan-Mu. Karena Engkau kudus, patutlah kami menguduskan diri setiap hari dari kenajisan, dari dosa-dosa. Dan kami harus bertobat setiap saat dan waktu, karena setiap saat dosa mengintip di depan mata. Terima kasih Bapa, kemuliaan-Mu yang dahsyat dan kuasa-Mu yang sungguh besar di seluruh muka bumi ini. Engkau tak tergantikan dengan apapun. Kau sungguh baik, selalu menegur kami dalam segala hal untuk kami dapat melakukan semua perintah-perintah-Mu. Dan walaupun kami tidak luput dari dosa, tetapi kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu tetap berlaku bagi kami yang mau memberikan diri kami kepadamu, membaptis diri dengan pengudusan dan hidup kekal bersama Engkau, dan menjauhkan sifat-sifat dosa dan bertobat setiap hari, setiap detik dalam hidup kami untuk mencoba hidup kudus. Biarlah kedagingan kami dan juga sifat-sifat duniawi kami yang harus kami buang dari sifat-sifat kecemaran, dosa, dan juga hal-hal yang bersifat tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau kudus, kudus, dan kudus selamanya. Haleluya. Glory to the Father in the heaven, to the Lord Jesus, to Holy Spirit. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.